Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita berelasi dengan orang lain, seringkali ada gesekan. Gesekan-gesekan yang terjadi itu kadangkala terjadi karena adanya kesalahpahaman atau juga mungkin ada miskomunikasi. Orang ngomong apa, kita nangkapnya apa, yang keluar juga apa. Ada salah paham, ada miskomunikasi, dan terkadang kita mudah sekali untuk diadu domba ketika ada salah paham seperti ini. Dan seringkali juga relasi yang baik menjadi hancur gara-gara hal-hal yang sepele. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, keadaan inilah yang juga terjadi di dalam relasi Paulus dengan jemaat di Korintus. Sebagian besar jemaat di Korintus mempertanyakan kredibilitas Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Rasul Paulus juga dibandingkan dengan rasul yang lain. Sebut saja Apolos atau Petrus, Kefas, dan jemaat membanding-bandingkan antara ketiga rasul ini. Oleh sebab itu di sini Rasul Paulus ingin meluruskan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang Paulus dapatkan itu semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Dia sebagai rasul digambarkan hanya seperti bejana tanah liat yang dimana harta yang ada di dalam dirinya itu adalah dari Tuhan. Segala kefasihan mulut dan bibirnya, segala apa yang ia miliki semata-mata hanya karena Tuhan sendiri, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Dan di dalam pasal yang ke-7 yang kita baca ini, Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka harus tetap menjaga kekudusan hidup. Jangan sampai mudah terpengaruh oleh rupa-rupa pencemaran, hal-hal yang kotor, hal-hal yang licik. Jauhilah pencemaran itu. Kalau kita membaca keseluruhan Bapak Ibu dari surat 2 Korintus pasal ke-6 ayat 11 sampai yang ke-7 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah, yang dimana Roh Kudus itu bersemayam di dalam diri kita. Allah tinggal di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, oleh karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, kita harusnya menjaga tubuh kita, menjaga diri kita dengan baik, menjauhi segala macam pencemaran, menjauhi segala macam kenajisan secara jasmani maupun secara rohani, dan diharapkan menyucikan diri kita, mengejar kekudusan itu di dalam hidup hari lepas hari. Jauhilah segala dusta, jauhilah segala tipu muslihat, jauhilah segala pencemaran-pencemaran yang ada. Kita mau peka mendengarkan suara Tuhan, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Baca, lihat, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jauhilah rupa-rupa pencemaran. Kalau misalnya di dalam relasi kita, seperti yang tadi di awal saya katakan, relasi bisa rusak oleh karena kesalahpahaman, iri hati, dan lain sebagainya. Mari kita luruskan dengan satu kesadaran. Kalau sesama orang percaya saling bermusuhan, kita mau pakai sudut pandang Allah di dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita. Hindarkan egois, hindarkan rasa mau menang sendiri. Kita mau pakai sudut pandang Allah, bagaimana Allah melihat masalah yang kita hadapi.
Kita juga mau tetap menjaga kekudusan di dalam bertutur kata, bertindak, di dalam ucapan kita, di dalam perdebatan ataupun di dalam pertukaran pikiran. Jangan sampai menyinggung orang lain, apalagi membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dan biarlah Bapak Ibu, kita tetap menjaga kekudusan, menjaga lidah, mulut, bibir kita, menjaga pikiran, menjaga hati kita di dalam berelasi dengan orang lain, dan terutama berelasi dengan Tuhan sendiri. Biarlah kita boleh membuka hati terhadap firman Tuhan, membuka hati terhadap pendapat orang lain, dan kita membuka hati untuk kita boleh dikoreksi apabila ada salah, apabila ada pelanggaran yang kita lakukan. Amin. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, untuk tetap menjaga kekudusan hidup kami. Kami boleh membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh membuka hati terhadap masukan dari orang lain. Kami boleh membuka hati terhadap teguran-teguran yang disampaikan. Dan ketika kami berselisih paham, biarlah kami boleh tetap menjaga kekudusan hidup kami. Karena kami menyadari tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus Allah, di mana Allah sendiri yang bersemayam di dalam diri kami. Sehingga ketika kami berpendapat, berkata-kata, kami boleh memakai hikmat yang daripada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, apabila di antara kami mungkin ada yang berselisih paham dengan orang lain, tolong kami ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk mau mendengarkan nasihat dan juga mau memakai hikmat dari Tuhan di dalam menyelesaikan masalah kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap kami, biarlah kami boleh punya hati yang takut akan Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap permasalahan hidup yang kami alami, dengan keluarga kami, relasi suami dan istri, serta dengan anak. Ya Tuhan, tolong apabila ada kekusutan di dalam relasi kami, biarlah benang kusut itu boleh diuraikan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemi ini berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan yang akan menolong kami di dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Berkati juga untuk istirahat malam kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.